Laporan Praktikum Agroklimatologi, Klasifikasi dan Neraca Curah Hujan. Nama Davina Ramadhani dengan NIM 2502006. Dosen pengampu Cisalmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2026. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan kondisi lingkungan. Data curah hujan digunakan untuk mengetahui pola musim, menentukan waktu tanam, serta memprediksi kemungkinan terjadinya banjir maupun kekeringan. Oleh karena itu, klasifikasi curah hujan menjadi penting untuk mengelompokkan tipe iklim suatu wilayah berdasarkan jumlah dan distribusi hujan yang terjadi. Metode klasifikasi seperti Smith-Ferguson dan Alderman banyak digunakan dalam bidang agroklimatologi karena mampu memberikan gambaran kondisi iklim yang berkaitan dengan kesesuaian lahan dan pola tanam. Selain itu, analisis neraca curah hujan diperlukan untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah air yang masuk melalui hujan dengan kebutuhan air di suatu wilayah, sehingga dapat mendukung perencanaan pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hidayat et al. 2023. Dalam kegiatan praktikum, klasifikasi dan neraca curah hujan dipelajari untuk memahami karakteristik iklim suatu daerah berdasarkan data curah hujan yang tersedia. Melalui pengolahan data curah hujan, praktikan dapat mengetahui pola distribusi hujan, tipe iklim, serta kondisi surplus dan defisit air yang terjadi pada periode tertentu. Pemahaman mengenai neraca curah hujan sangat penting dalam mendukung pengelolaan air dan perencanaan budidaya tanaman, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia yang memiliki variabilitas curah hujan yang cukup tinggi. Perkembangan teknologi pengamatan dan analisis data hujan, baik melalui stasiun klimatologi maupun data satelit, juga semakin meningkatkan ketelitian dalam pengkajian kondisi iklim dan hidrologi suatu wilayah. Dengan demikian, praktikum klasifikasi dan neraca curah hujan diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pentingnya analisis curah hujan dalam bidang agroklimatologi dan pengelolaan lingkungan. Cipto et al. 2023. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim. Yang kedua, untuk menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Cara kerjanya yaitu dengan mengolah bahan yaitu berupa data curah hujan 10 tahun terakhir dari Medan dengan menggunakan alat berupa laptop dan aplikasi Excel. Berikut merupakan hasil dari data yang telah diolah menggunakan aplikasi Excel. Pembahasan. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang paling penting. Yaitu 10 tahun pengamatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Periode pengamatan yang cukup panjang ini memungkinkan identifikasi kondisi dan memberikan
Variabilitas curah hujan di wilayah tropis sangat dipengaruhi oleh El Niño, Southern Oscillation atau ENSO, dan Indian Ocean Dipole atau IOD, yang menyebabkan fluktuasi intensitas hujan antar tahun. Apriana et al. 2023. Secara keseluruhan, total curah hujan rata-rata tahunan Kota Medan mencapai sekitar 2.162 mm per tahun. Nilai ini tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa Kota Medan berada dalam kategori iklim basah yang sangat mendukung kegiatan pertanian berbasis tanaman berumur panjang maupun musiman. Prasetyo et al. 2022 mengatakan bahwa daerah dengan curah hujan tahunan di atas 2.000 mm umumnya memiliki potensi pertanian yang baik, namun perlu diimbangi dengan pengelolaan drainase yang tepat untuk menghindari genangan. Dari tabel di atas, tampak bahwa curah hujan tertinggi secara konsisten terjadi pada bulan September sampai dengan November, sedangkan bulan Januari sampai Juli relatif lebih rendah meskipun tidak pernah mencapai kategori bulan kering di bawah 100 mm. Keseragaman distribusi ini berimplikasi bahwa Kota Medan tidak mengalami musim kemarau yang tegas, sehingga kegiatan pertanian dapat berlangsung hampir sepanjang tahun dengan penyesuaian jenis tanaman dan teknik budidaya yang tepat. Berdasarkan hasil identifikasi pada tabel di samping, dapat dikatakan bahwa Kota Medan tidak memiliki bulan kering sama sekali sepanjang tahun. Bulan lembab terjadi selama 7 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 116 mm hingga 196 mm. Sementara itu, bulan basah terjadi selama 5 bulan yaitu Agustus, September, Oktober, November, dan Desember dengan curah hujan rata-rata di atas 200 mm. Tidak adanya bulan kering pada data Kota Medan mengidentifikasikan bahwa wilayah ini sangat potensial untuk pengembangan pertanian tanpa risiko kekeringan yang berarti. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ketersediaan air tidak hanya ditentukan oleh jumlah curah hujan, tetapi juga oleh laju evapotranspirasi yang menentukan seberapa banyak air yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Yaitu et al. 2022. Berdasarkan hasil analisis data curah hujan Kota Medan selama 10 tahun terakhir, diperoleh bahwa jumlah bulan basah berturut-turut berkisar antara 5-6 bulan, yaitu pada bulan Agustus hingga Desember. Dengan demikian, berdasarkan klasifikasi Oldeman, Kota Medan termasuk ke dalam tipe C, yaitu kategori agak basah. Sesuai klasifikasi ini, tanaman yang paling cocok dibudidayakan di Kota Medan adalah padi dan palawija atau tanaman hortikultura. Tipe C dalam klasifikasi Oldeman menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi untuk 1 kali musim tanam padi dalam setahun, dilengkapi dengan 1 kali pertanaman palawija pada periode transisi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Maulana et al. 2023 yang menyatakan bahwa wilayah dengan tipe iklim C Oldeman di Sumatera umumnya cocok untuk pertanaman padi gogo atau padi lahan kering yang diselingi dengan tanaman kacang-kacangan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa tipe C Oldeman merupakan kondisi iklim yang sesuai untuk diversifikasi pertanaman antara padi dan palawija di wilayah-wilayah beriklim tropis. Berdasarkan tabel, terdapat 8 bulan yang mengalami kondisi defisit yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Meskipun nilai PET pada sebagian besar bulan tersebut masih positif, kondisi defisit ini ditentukan menggunakan kriteria bahwa curah hujan lebih kecil dari 100 mm dikategorikan sebagai defisit dalam konteks kebutuhan air tanaman secara aktual. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa 8 bulan pertama dalam tahun memiliki keterbatasan suplai air alami.
Sementara itu, 4 bulan sisanya yaitu September, Oktober, November, dan Desember menunjukkan kondisi surplus air yang cukup signifikan. Kondisi surplus ini mengidentifikasikan bahwa pada periode tersebut, lahan menerima lebih banyak air daripada yang dibutuhkan tanaman, sehingga berpotensi terjadi aliran permukaan dan perkolasi. Surplus air yang berlebihan jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan erosi tanah dan penurunan kualitas lahan pertanian. Prasetyo et al. 2022. Grafik PET yang dihasilkan dari data menggambarkan dinamika neraca air sepanjang tahun secara visual. Garis grafik menunjukkan bahwa nilai PET berfluktuasi dari bulan ke bulan dengan lembah terendah pada Februari dan puncak tertinggi pada Oktober. Pola ini mempertegas pentingnya pengelolaan air yang berbasis data iklim untuk mendukung produktivitas pertanian yang berkelanjutan di Kota Medan. Berdasarkan hasil analisis neraca air PET yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Kota Medan mengalami potensi defisit air selama 8 bulan dalam setahun, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Defisit ini terjadi karena pada bulan-bulan tersebut, curah hujan yang diterima masih berada di bawah ambang batas kecukupan air tanaman. Curah hujan kurang dari 100 mm, atau selisih PET bernilai negatif. Kondisi ini meskipun tidak ekstrim, tetap memerlukan perhatian dalam perencanaan pertanian. Adapun Kota Medan memiliki musim hujan yang berlangsung selama 5 bulan, yaitu dari Agustus hingga Desember. Pada periode ini, curah hujan rata-rata melebihi 200 mm per bulan, sehingga ketersediaan air sangat melimpah dan lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa tambahan irigasi. Namun, potensi genangan dan banjir juga perlu diantisipasi, terutama di lahan-lahan dengan drainase yang buruk. Maulana et al. 2023. Berdasarkan hasil analisis neraca air dan klasifikasi iklim Oldoman yang telah dilakukan, Kota Medan memiliki 2 periode musim utama yaitu hujan Agustus sampai Desember dan surplus air yang memandai, dan periode akhir musim hujan hingga kemarau Januari sampai Juli, yang relatif lebih kering namun masih dalam kategori lembab. Berdasarkan kondisi ini, 3 alternatif pola tanam dapat direkomendasikan sesuai dengan ketersediaan infrastruktur irigasi yang dimiliki petani. Pola tanam 1 tanpa irigasi teknik cocok diterapkan oleh petani yang hanya mengandalkan curah hujan sebagai sumber air. Pada musim hujan, tanaman jagung, kacang tanah, dan ubi kayu dapat ditanam karena ketersediaan air yang cukup. Pada periode Januari sampai Juli yang lebih kering, tanaman berumur pendek dengan kebutuhan air rendah seperti kacang hijau, kedelai, dan timun lebih sesuai untuk dibudidayakan. Pemilihan tanaman palawija berumur pendek pada periode defisit dapat meminimalkan resiko kegagalan panen akibat kekurangan air. Apriana et al. 2023. Pola tanam 2 dengan irigasi baik memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pemilihan jenis tanaman. Dengan dukungan irigasi, padi dapat ditanam pada periode musim hujan maupun akhir musim hujan, sehingga intensitas tanam dapat ditingkatkan hingga 2 kali per tahun. Pada musim hujan, tanaman padi, cabai, dan tomat dapat dibudidayakan. Sedangkan pada periode berikutnya, padi, jagung, dan kedelai menjadi pilihan utama. Prasetyo et al. 2022 menegaskan bahwa sistem irigasi yang baik dapat meningkatkan intensitas tanaman dan produktivitas lahan hingga 2 kali lipat dibandingkan pertanian lahan hujan. Pola tanam 3, tanaman alternatif, dirancang untuk diversifikasi produk pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus mengurangi resiko ketergantungan pada satu jenis komoditas. Tanaman ubi jalar, jambu biji, dan terong pada musim hujan merupakan pilihan yang toleran terhadap kelembaban tinggi. Sementara kacang hijau, kedelai,
dan wijen pada periode akhir musim hujan, cocok untuk kondisi yang lebih kering. Hidayat et al. 2021 menyarankan bahwa pola tanam alternatif berbasis agroforestry atau diversifikasi tanaman semusim adalah strategi adaptasi yang efektif terhadap variabilitas iklim di wilayah tropis. Secara keseluruhan, ketiga pola tanam yang direkomendasikan telah disesuaikan dengan kondisi iklim Kota Medan yang termasuk tipe C Oldham atau agak basah, dengan mempertimbangkan periode surplus dan defisit air yang teridentifikasi dari analisis neraca PET. Pemilihan pola tanam yang tepat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian secara berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya air dan ekosistem pertanian di Kota Medan. Kesimpulan, berdasarkan seluruh rangkaian analisis agroklimatologi yang telah dilakukan terhadap data curah hujan Kota Medan selama 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan 2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Pertama, rata-rata curah hujan bulanan di Kota Medan berkisar antara 116 mm pada Februari hingga 296 mm pada Oktober, dengan total curah hujan tahunan rata-rata sekitar 2.162 mm per tahun. Pola distribusi ini menunjukkan bahwa Kota Medan tidak mengalami bulan kering sepanjang tahun. Dia mengidentifikasikan potensi pertanian yang besar berbasis curah hujan tahunan. Kedua, berdasarkan klasifikasi Smith-Ferguson, Kota Medan memiliki 7 bulan lembab, yaitu Januari sampai dengan Juli, dan 5 bulan basah, yaitu Agustus sampai dengan Desember, serta tidak terdapat bulan kering sama sekali. Kondisi ini mencerminkan karakteristik iklim tropis basah yang sangat mendukung kegiatan pertanian sepanjang tahun. Ketiga, berdasarkan identifikasi iklim Oldham, Kota Medan termasuk ke dalam tipe C atau agak basah, dengan jumlah 5-6 bulan basah berturut-turut. Tipe ini menunjukkan bahwa Kota Medan sesuai untuk pertanaman padi satu kali dalam setahun yang dikombinasikan dengan palawija atau tanaman hortikultura, menjadikannya wilayah yang produktif untuk diversifikasi pertanian tanaman pangan. Keempat, hasil analisis neraca air atau PET menunjukkan bahwa Kota Medan mengalami kondisi surplus air selama 4 bulan, yaitu September, Oktober, November, dan Desember. Sementara itu, 8 bulan lainnya, yaitu Januari sampai dengan Agustus, mengalami kondisi defisit relatif dengan nilai PET yang rendah, bahkan negatif, yang mengidentifikasikan kebutuhan dan pengelolaan irigasi suplemen pada periode tersebut. Kelima, potensi defisit air selama 8 bulan, Januari sampai dengan Agustus, tidak berarti lahan tidak dapat dimanfaatkan, melainkan memerlukan strategi pertanian yang adaptif. Pada periode ini, tanaman berumur pendek dengan kebutuhan air rendah seperti kacang hijau, kedelai, dan wijen sangat dianjurkan untuk meminimalkan resiko kegagalan panen akibat kekurangan air. Keenam, 3 pola tanam yang direkomendasikan telah disesuaikan dengan kondisi iklim dan ketersediaan infrastruktur irigasi. Yang pertama, pola tanam 1 tanpa irigasi teknis dengan komoditas jagung, kacang tanah, ubi kayu, kacang hijau, kedelai, dan timun. Kedua, pola tanam 2 dengan irigasi baik yang memungkinkan penanaman padi 2 musim dikombinasikan dengan cabai, tomat, dan jagung. Serta yang ketiga, pola tanam 3 berbasis tanaman alternatif seperti ubi jalar, jambu biji, terong, dan wijen untuk mendukung diversifikasi produk pertanian dan peningkatan pendapatan petani. Secara keseluruhan, Kota Medan memiliki potensi agroklimatologis yang sangat baik untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya air yang tepat melalui sistem irigasi suplemen pada periode defisit, serta drainase yang memadai pada periode surplus menjadi kunci utama keberhasilan pertanian di wilayah ini. Pemilihan pola tanam yang berbasis data iklim diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan secara optimal sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pertanian di Kota Medan dalam jangka panjang.
Berikut merupakan daftar pustaka dari sumber yang digunakan. Terima kasih semuanya.